Gadis kecil itu baru saja diperkosa. Tapi dia takut untuk memberitahu siapapun. Ibunya mendekatinya. Saat melihat noda darah di celana dalam putrinya, dia pikir bahwa putrinya sedang datang bulan. Kemudian mengajarkan putrinya cara untuk membersihkan. Putrinya ingin memberanikan diri untuk memberitahu ibunya apa yang baru saja terjadi. Tapi ibu mendengarkannya sama sekali. Setelah berobrol sejenak, ia berbalik dan pergi. Ini adalah cerita yang membuat orang marah. Putrinya berada di bawah mata orang tuanya, namun diperkosa oleh teman-teman mereka selama 10 tahun. Dan orang tua yang ceroboh tidak menyadarinya. Halo semua, selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan membagikan cerita yang berdasarkan peristiwa nyata, Little Tikless. Awal cerita, Lucy yang berumur 10 tahun sedang menggambar di rumah sendirian. Jeff, teman orang tuanya, tiba-tiba masuk, memegang tangan kecilnya dan berkata, "Mari kita bermain permainan boneka hari ini. Anda berperan sebagai boneka, paman akan berdandan untukmu. Tapi Anda tidak boleh memberitahu orang lain tentang hal itu." Lucy yang masih kecil, ditarik Jeff ke kamar mandi. Kemudian Lucy sangat tidak suka dengan permainan ini. Tapi karena dia adalah anak introvert, jadi dia tidak berani memberitahu orang tuanya tentang hal itu. Tapi beberapa hal sulit untuk berakhir saat sudah dimulai. Hari itu, ibunya memberitahunya karena dirinya dan ayahnya harus lembur hari ini, sehingga meminta tetangganya, Jeff, untuk mengantarnya pulang rumah. Bahkan di dalam mobil saat pulang sekolah, Jeff tidak melepaskan kesempatan untuk sendirian dengan Lucy. Lucy keluar dari mobil dan segera masuk ke pelukan ayahnya. Tapi dirinya yang introvert, tidak berani mengatakan apa yang terjadi di dalam mobil. Suatu hari, ibunya di kamar Lucy, menemukan handuk yang penuh dengan cairan yang tidak diketahui. Lucy menatap ibunya dalam kepanikan. Dengan malu-malu dia memberitahu ibunya. Inilah yang ditinggalkan Jeff. Ibu sangat marah ketika dia mendengarnya, dan menyuruhnya harus menghargai hadiah yang diberikan orang lain. Jelas ibunya hanya bisa berbicara dengan dirinya sendiri, dan tidak pernah mendengar suara anak-anak. Beberapa hari kemudian ibunya mendapat telepon dari Jeff. Dia bilang dia akan membawa anak-anak berlibur besok, dan berharap Lucy juga ikut. Lucy secara jelas memberitahu ibunya bahwa dia tidak suka pergi dengan paman Jeff. Tapi ibunya tidak peduli bagaimana perasaan putrinya. Larut malam berikutnya, Jeff melakukan perilaku buruk sebelumnya pada Lucy di kamar mandi. Kali ini semakin memburuk. Tidak butuh waktu lama, dalam sebuah pesta, temannya mengingatkan ayah Lucy. Perilaku Jeff terhadap putrimu tidak terlihat normal. Tapi ayahnya tidak berpikir begitu. Dia merasa Jeff hanya sebagai orang yang lebih tua, dan menyayangi putrinya dengan sederhana. Lucy berjalan kembali ke kamar sendirian setelah berenang. Jeff segera mengikutinya ke dalam. Dia bilang ingin membawa Lucy ke kamar mandi, untuk bermain permainan berdandan. Saat itu pintu terbuka dan ayah Lucy masuk. "Kau bajingan. Kau bilang apa yang ingin kau lakukan pada putriku?" Dalam sekejap, semua ini ternyata hanya pemikiran Lucy. Dia sangat berharap ayahnya menerobos masuk sekarang, untuk melindungi dirinya, dan menghentikan setan ini. Kali ini Lucy menolak dan berkata, "Tidak." Namun dia hanya seorang gadis kecil. Menghadapi Jeff yang bertubuh tinggi, dia tidak ada kemampuan untuk melakukan perlawanan. Jadi dia dibawa ke kamar mandi oleh Jeff lagi. Bertahun-tahun kemudian Lucy telah bertumbuh dewasa, dan menjadi koreografer. Tapi karena bayangan masa kecil ini, dan pengabaian cinta dari keluarga sendiri, itu membuatnya merasa sangat tidak aman, sehingga mempengaruhi kehidupan normalnya. Dia menemukan seorang psikolog, dan berharap untuk mendapatkan bantuan. Dokter menyarankannya untuk memberitahu orang tuanya tentang hal itu, agar bisa menghilangkan rasa sakit bertahun-tahun. Tak lama kemudian Lucy bertemu cinta sejatinya. Saat pacarnya dan orang tua bertemu untuk pertama kalinya, ibunya berkata, paman Jeff ingin berpesta dengan keluarga mereka lagi, dan secara khusus meminta Lucy untuk mengikuti pesta itu. Kemudian kamera mengarah ke Lucy. Di mata ibunya, putrinya masih anak-anak. Sindiran ibunya yang secara sengaja menyindir tarian Lucy yang membosankan dan kemampuan bekerja Lucy yang buruk. Setelah makan malam, Lucy melampiaskan semua kemarahan selama bertahun-tahun pada pacarnya. Terakhir mereka berakhir dengan perpisahan. Segera saat berpesta, Lucy melihat lagi wajah jelek, yang telah dilupakan sepanjang hidupnya. Tapi kali ini dia tidak memilih untuk tetap diam. Namun dengan berani dia bertemu orang tuanya, dan memberitahu semua masalah yang terjadi padanya. Setelah mendengar semua ini, ayahnya sangat marah.
Dia tidak pernah berpikir bahwa sahabatnya dapat melakukan itu pada putrinya. Dia tidak sabar untuk membunuh Jeff. Namun ibunya sangat tenang. Dia terlebih dulu menghindar dari tanggung jawabnya. Kemudian dia menduga itu kebohongan putrinya. Akhirnya memarahinya mengapa dia tidak mengatakannya lebih awal. Karena tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Suasana hati Lucy hampir runtuh. Tak berdaya dia terpaksa memilih untuk menelepon polisi. Di depan kantor polisi, ibu mulai berbicara dengan diri sendiri. Dia mengeluh. Jika tetangga tahu, itu akan menjadi gosip. Kerabat juga akan melihat mereka dengan tatapan aneh. Setelah berkata begitu banyak, dia hanya khawatir reputasinya akan rusak. Sepanjang itu, tidak ada kata yang memperhitungkan perasaan putrinya. Lucy sangat tertekan. Dia menelepon ke psikolog. Matanya berurai air mata pada saat telepon terhubung. Di pengadilan, laporan Lucy memberi keberanian pada banyak gadis yang memiliki pengalaman yang sama. Mereka juga datang ke sini, berani berbicara tentang kekejaman Jeff terhadap dirinya. Jeff akhirnya dijatuhi hukuman karena terlalu banyak yang melaporkan. Pada akhir cerita Lucy membawa ibunya untuk bertemu psikolog, berharap untuk membangun kembali hubungan dengannya. Tapi ibunya tidak bisa mendengarkan sama sekali. Di depan dokter, dia menuduh Lucy yang menyebabkan masalah. Dia bilang suaminya sekarang hidup dalam keadaan menyalahkan diri sendiri. Semua orang menunjuk jari pada mereka. Dan itu semua karena putri yang tak terbantahkan ini. Sebelum dia pergi, Lucy memeluk erat dokter. Tampaknya hanya di tempat dokter, dia baru bisa merasakan kenyamanan. Ada bagian mengejutkan di akhir film. Di Eropa, rata-rata, 1 dari 5 anak telah diperkosa. Dari sudut pandang ini, bagaimana melindungi anak Anda, akan menjadi topik yang tak terhindarkan bagi kita semua. Dibandingkan kekerasan yang dirasakan oleh anak-anak, orang tua yang mengabaikan dan kurang perhatian, lebih membuat orang-orang merasa kecewa. Dalam film ini, karena kederehan dan persepsi salah orang tua Lucy, sehingga terjadi penderitaan ini. Jika saat anak menunjukkan dirinya yang paling rentan, mereka dapat mengamati dengan hati-hati, mendengarkan curhat anaknya dengan sabar. Mungkin dapat mengurangi kekerasan yang dirasakan oleh anaknya. Cerita dalam film ini harus direnungkan oleh semua orang tua. Baiklah, berikut adalah film hari ini. Sampai ketemu lagi.